Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Banyak sekali pertanyaan jamaah, Ustadz kasih kami channel untuk kajian anak-anak muda. Di antara anak muda berasal dari Aceh, luar biasa, channelnya Maulizul Akbar Nak. Tonton, subscribe, like, share, komen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. At-tasadduq bi jami'il mal. Apa hukumnya bersedekah dengan seluruh harta? Jadi bersedekah dengan seluruh harta itu termasuk perbuatan yang makruh dan bisa haram kalau seandainya menzalimi keluarga atau menzalimi diri sendiri. Ya. Kita ini tidak diizinkan bersedekah dengan seluruh harta kalau belum mencapai tingkat imannya Abu Bakar. Abu Bakar itu disebutkan dalam hadis bahwa Umar menemui Abu Bakar radhiyallahu anhu. Kata Umar, "Amarna Rasulullah an natasaddaq fa wafaqa zalika malan 'indi." Ketika kami disuruh bersedekah oleh Nabi, maka aku segera memberikan sedekah. Faqultu, lalu aku berkata, "Al-yawma asbaqa Abu Bakrin in sabaqtahu yawman." Dan kau ketahui ternyata Abu Bakar lebih dahulu sudah bersedekah. Faji'tuhu binisfi mali, aku bersedekah dengan setengah hartaku. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ma abqaita li ahlika?" Qultu abqaitu lahum mislan. Kata Umar, ku tinggalkan untuk keluargaku setengah lagi ya Rasulullah. Setengah ku berikan untukmu, untuk agama, setengah lagi ku tinggalkan untuk keluargaku. Fa'atahu Abu Bakrin, lalu datanglah Abu Bakar. Faqala lahu, lalu kemudian Rasulullah bertanya kepada Abu Bakar, "Ma abqaita li ahlik?" Apa yang kau tinggalkan untuk keluargamu ya Abu Bakrin? Maksudnya setelah engkau bersedekah ni apa engkau tinggalkan? Qala Allah wa rasuluhu. Tidak ada apa-apa ya Rasulullah kecuali Allah dan Rasul. Berarti hartanya tidak ada lagi, sudah habis. Sudah habis dikasih untuk Allah dan Rasul. Jadi yang ditinggalkan apa? Ya Allah dan Rasul lah aku tinggalkan untuk mereka. Biarlah Allah menjaga mereka dengan nama Rasulullah, biarlah Rasulullah menjaga mereka. Lalu Umar berkata, "La usabiquka ila syai'in ba'dahu abada." Sungguh wahai Abu Bakar, kami tak mampu menandingimu, kami tak mampu berlomba denganmu dalam urusan kebaikan ini, dan engkau telah menyusahkan kami setelah itu. Nah, ini maksudnya menyusahkan kami, maksudnya begini, engkau telah membuat kami selalu berpikiran, kenapa kami tidak sanggup bersedekah sepertimu. Itu kan Abu Bakar habis pak harta. Waktu hijrah Nabi, seluruh hartanya diberikan untuk Nabi, seluruhnya, sampai ayahnya Abu Quhafah itu sudah buta. Itu mengatakan ke cucunya Asma. Asma itu anak Abu Bakar, lain mama dengan Aisyah. Jadi dia tanya ke Asma, "Ya Asma, itu ayahmu ada tinggalkan apa untuk kita?" Ini Abu Quhafah ayahnya ni, sudah buta, sudah tua. Kata Asma, "Wahai kakek, ayah masih meninggalkan ini." Dibawalah karung, disuruh pegang sama kakeknya. Ternyata karung itu diisi pasir dengan kerikil. Jadi kata Asma, ini masih ada gandum-gandum, masih ada disimpan, ini masih ada kentang-kentang masih disimpan, ya masih ada makanan untuk kita. Padahal isinya batuan dan kerikil. Begitu dalam hadis sebutkan. Si kakek baru tenang, Abu Quhafah baru tenang. Padahal hana terpulih kan. Ketika Nabi mau berangkat, Asma saking habis harta, tidak ada tinggalkan lagi, diambil juga dia tali pinggangnya. Diambil tali pinggangnya untuk menjadi pelana kuda. Habis sudah, ya, sehingga dikenallah dia si Asma tali pinggang. Begitu julukan kepada Asma. Jadi habis-habisan. Ini contoh sedekahnya Abu Bakar. Kenapa Abu Bakar begitu? Liquwati yaqinihi wa kamali imanihi. Karena Abu Bakar itu keyakinannya sudah sempurna, seakan-akan dia sudah lihat surga. Padahal kan dia mendampingi Nabi dan bagus sekali imannya, sempurna sekali imannya.
Nah, pertanyaannya, bolehkah kita meniru amalan Abu Bakar ini? Jawabannya, kalau kita belum selevel dengan imannya Abu Bakar, maka tak boleh menirunya. Jadi jangan coba-coba sedekahkan semua harta, lalu kemudian isteri mepep-pep di belakang. Lako bangai, punya ajuk mandumpeng kiban dah mudik balihnya. Nyoronyo necerilung royo. Hai kamu mudik belum ngelakau bangai lagi kah? Jadi udah habis harta semua Pak, mobil-mobil sudah disedekahkan semua, semuanya sudah disedekahkan. Mulailah timbul kekacauan. SPP anak nak ada yang bayar, kemudian isteri melarikan diri dengan hais, lalu kahwin dengan supirnya, lalu kemudian macam model terjadi Pak. Nyoh hanja kebutnya, dengan nyoh hanja. Jadi dia, kalau kita tingkat-tingkat kita Pak, itu sedekah disuruh perbanyak, tapi jangan menghabiskan harta. Karena ada juga hadis Nabi SAW, sebaik-baik sedekah adalah setelah engkau menafkahi lebih dahulu keluargamu. Karena menafkahi keluarga itu termasuk sedekah. Sudah banyak kejadian. Sekarang Pak, kasus perceraian ni yang baru keluar di koran, berapa kasus kemarin yang paling banyak di Aceh, termasuk paling banyak isteri menuntut cerai dari suaminya. Siapa yang baca koran kemarin? 225 kasus ya, 225 kasus isteri minta cerai. Dan salah satu penyebabnya selain KDRT, selain kesalahan suami, salah satu penyebab paling besar persennya adalah ekonomi. Jadi begitu tidak mampu dinafkahi oleh suami, langsung isteri minta cerai. Makanya isteri kita ni Pak, kita ini dihargai karena keadaan kita ketika memberi nafkah. Begitu kita tidak beri lagi, cinta isteri itu beralih kepada siapa yang bisa kasih nafkah. Oh cinta kali, oleh pupu kah, maksudnya semua kalimat hari-hari panggilannya bebek, hani, ayang. Coba menyuhana nunjuk peng belanja apa, itipak dengan bebek itipak mendupa. Makanya penting sekali kita berjuang mencari nafkah. Tapi isteri yang baik kalau sudah tahu suaminya adalah orang yang pejuang, tapi ketika dia melihat suaminya sakit, tak mampu memberi, maka jadilah seperti istrinya Nabi Ayub. Jadi jangan waktu suami kaya, kita Masya Allah memuja-muji, lakolung, Masya Allah, tabarakallah, lakolung. Begitu suami jatuh, ada kita masa-masa kita berganti, wa tilkal ayyam nudawiluha bainan nas. Ada yang dulu kaya berubah jadi miskin, ada yang miskin berubah jadi kaya, itu bisa terjadi semuanya. Begitu jatuh langsung berubah keadaan. Itu yang termasuk perkara yang juga harus dipertimbangkan oleh istri. Karena istri Nabi Ayub dipuji Allah, dilindungi Allah, salah satunya memelihara suami yang sudah tak mampu lagi memberi nafkah. Apalagi kalau istri misal PNS atau istri punya rezeki, itu janganlah sampai suami stroke. Udah stroke dikasih racun sianida, mempercepat supaya menuju ke alam baka, kan ini sesuatu yang sebaiknya tidak dilakukan. Tapi kalau kita yang masih sehat-sehat Pak, itu perlu memikirkan nafkah istri. Makanya sebelum itu kejadian, perlu ada aset-aset, harus ada rumah kos-kosan sekitar 30 rumah, kemudian benarlah kebun-kebun sawit 20 hektar. Itu insya-Allah apa sampai Tuhan mendengar cium-cium maki dengan insya-Allah. Dan ini bukan pengalaman pribadi. Baik, sudah. Jadi itu tidak boleh bersedekah seluruh harta kecuali kita sudah selevel Abu Bakar, dan Abu Bakar ini memang beda, Bang. Memang beda, bahkan imannya beliau ini itu sehebat-hebatnya iman orang itu tidak mampu mencapai setengahnya iman Abu Bakar. Tidak mampu. Bayangkan, tidak pernah lihat surga, tidak pernah lihat neraka, tidak pernah lihat Allah, tapi seakan-akan sudah melihat. Jadi keyakinannya habis-habisan. Yang melihat surga kan Nabi, yang melihat neraka kan Nabi dalam Isra Mi'raj. Tapi Abu Bakar, asal nama sudah diberitahu surga,
Itu seakan-akan dia melihatnya. Jadi dia tidak perlu lagi, dunia itu tidak ada lagi sama dia. Kita ni kalau sudah lihat surga, maka tidak ada lagi dunia ini. Ya, makanya Nabi itu tidak ada kesusahan hidup. Walaupun harta tak ada, beliau tidak ada kesusahan hidup. Karena beliau tahu ini sementara. Kemudian kita semua pindah. Hidup Nabi itu bagaimana Pak? Di rumah itu cuma ada sebutir kurma. Ya, tidak ada yang ditinggalkan. Kita begitu kita buka kulkas, ikan sengkona, kemudian itik na, manok na, pulau dumpu na. Nabi tak ada. Kenapa? Nabi sudah lihat surga. Kita tidak lihat surga, memikirkan dunia ini masih panjang. Nanti kita begini, nanti kita begitu. Itulah iman.